Halo pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang pemilik darah campuran makhluk kuno yang akan melindungi bumi dari tamu dunia bayangan, yaitu Beom. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Zeha yang telah mendapatkan pedang kuno dengan kekuatan misterius. Di sana dia juga bertemu dengan seseorang yang sangat ahli memanah dengan menargetkan para Beom. Dengan tembakannya yang akurat, maka Beom yang mendatanginya dapat diatasi dengan cukup mudah. Hanya saja Beom yang berkemampuan menghilang telah tiba di titik butanya hingga mengancam hidupnya. Zeha yang melihat hal tersebut segera berteriak untuk memberitahunya sekaligus menyuruhnya segera menghindar. Akan tetapi pria ini tidak sempat melakukannya, bahkan Beom itu telah melesatkan tinju miliknya. Tinju itu menghantamnya dengan keras hingga melemparkan tubuhnya ke dinding. Lalu di detik berikutnya Beom itu telah kehilangan kepalanya oleh Zeha yang berhasil menebasnya dalam waktu singkat. Kini Haru dan Zeha akan mulai serius dengan takkan segan lagi kepada para Beom yang mencoba mengerumuninya. Namun para Beom ini malah memilih kabur disebabkan tak yakin dapat memenangkan pertarungan, ditambah kawanannya sudah banyak yang mati. Setelah situasinya aman, Haru menyarankan agar mereka membawa si pemanah yang tergeletak itu karena akan sangat berbahaya jika meninggalkannya. Beberapa saat kemudian tim satu dari grup Tiger Butterfly baru saja tiba dan tak menyangka jika Zeha belum menyerah menjadi seorang hunter. Kedatangan mereka tentu saja membuat Zeha kesal, ditambah dengan sikap yang meremehkannya. Songjin meminta mereka bertiga segera meninggalkan tempat ini karena dia dengan timnya akan mengambil alih, dan jika menolak maka mereka akan menghajarnya seperti pertemuan pertama mereka. Alasan mereka melakukan hal ini disebabkan para mayat Beom sangatlah berharga, seakan mereka sedang memungut uang tanpa perlu berkeringat. Zeha tak menduga jika orang-orang di depannya tidak berubah sama sekali dengan sikap busuknya. Songjin kembali tersenyum, bahkan dia mengklaim jika para Beom ini adalah mangsa yang mereka kalahkan sebelumnya, tapi jumlah Beom yang tak terkendali membuatnya harus mundur. Akan tetapi Zeha bukanlah manusia lemah lagi, bahkan dia memberi mereka peringatan untuk tidak mengganggunya sebelum mereka menyesalinya. Lalu Songjin mengeluarkan pistolnya karena merasa Zeha harus mencicipi pelurunya agar bisa memahami situasinya. Zeha tidak peduli dari mana Songjin berasal, tapi dia dapat melihat jika mereka hanyalah sekelompok manusia tak berguna yang merasa kuat. Karena Zeha sudah terlalu lancang padanya, maka Songjin akan menghukumnya. Zeha yang merasa pertarungan takkan terhindarkan meminta Haru menjaga si bocah pemanah yang masih belum sadar. Meski Zeha memutuskan untuk bertarung, tapi dia khawatir pada pedang di tangannya yang menjadi berat seperti sebelumnya. Dia menduga jika pedang ini bukanlah benda biasa sehingga menggunakannya benar-benar bisa menguras staminanya. Akan tetapi dia tak punya pilihan selain bertarung dan percaya pada pedang di tangannya. Songjin tak menyangka jika Zeha benar-benar berani menantangnya. Tak hanya menembakinya, tapi dia juga memerintahkan semua bawahannya untuk menghabisi Zeha. Dalam waktu singkat mereka melesat maju untuk menangkapnya seperti yang diperintahkan oleh bosnya. Akan tetapi Zeha bukanlah bocah lemah lagi, bahkan dia bisa melihat arah peluru dan menghindarinya. Di sela itu kedua bawahan Songjin mengambil kesempatan untuk menyerang secara langsung dengan memanfaatkan tembakan sebelumnya sebagai pengalihan belaka. Meski rencana mereka sudah sangat baik, tapi Zeha memiliki mata Beom yang sangat akurat. Dia pun bergerak cepat sambil mengatasi kedua serangan musuhnya tanpa masalah. Kegesitan yang ditunjukkan oleh Zeha membuat Songjin terkejut karena orang yang diremehkannya sudah berubah. Namun Zeha kembali merasakan dampak pada tubuhnya hingga dia dipaksa bertekuk lutut.
Selain staminanya yang terkuras, dia juga kesulitan untuk bernapas dengan benar. Awalnya Song Jin sempat terkejut, tapi semua itu hanya gertakan belaka dan sekarang dia akan menghabisi Zeha di tempat ini juga. Saat ingin menarik pelatuknya, tiba-tiba saja sebuah serangan mengenai pistol miliknya hingga hancur. Kemudian terlihat seseorang yang berjalan ke arah mereka disebabkan sudah muak oleh percakapan yang tak berguna. Yang benar saja orang itu adalah Dogun dan dia berharap para grup Tiger Butterfly dapat mundur agar dia tak mengotori tangannya dengan menghabisi manusia. Dia menganggap jika Tiger Butterfly sangat kotor dengan mencoba menjadi pencuri dan hal itu tak memberinya pilihan selain ikut campur. Seketika wajah Song Jin tampak panik disebabkan sangat mengenal orang seperti apa Dogun. Dia merupakan sosok yang terkenal sebagai pelanggar hukum garis keras sebelum menjadi hunter dan dia tidak akan ragu untuk menarik pelatuknya, bahkan yang dihadapinya adalah grup Tiger Butterfly dan sekarang Dogun akan menghitung sampai 10 sembari menunggu keputusan dari para anggota Tiger Butterfly. Tak hanya Song Jin tapi bawahannya pun berpikiran jika menghadapi Dogun akan terlalu berbahaya dan sebaiknya mereka mundur saja. Sebelum pergi Song Jin memberi ancaman jika Dogun akan menyesali tindakannya hari ini dan grup Tiger Butterfly pasti takkan melupakannya. Lalu Zeha mengucapkan terima kasihnya karena telah diselamatkan di saat situasinya benar-benar tak terkendali. Namun Dogun tidak merasa pantas menerima ucapan itu dan menganggap perlakuan ini sebagai balasan karena telah menodongkan senjata padanya saat pertemuan pertama. Zeha pun tertawa dan dia akan menganggap mereka berdua telah impas tanpa hutang budi apapun. Setelah mengucapkan hal tersebut, Zeha pun kehilangan kesadarannya disebabkan kehilangan stamina yang terlalu banyak. Lalu Haru merasa prihatin pada kondisinya, tapi tangannya sudah penuh dan jika terdapat seseorang yang bisa membantunya maka dia pasti akan sangat bersyukur. Ucapan itu sudah sangat jelas menyinggung Dogun dan jika tetap pergi maka dia akan terkesan seperti orang yang jahat. Beberapa saat kemudian mereka berempat telah tiba di sebuah tempat dengan keadaan si pemanah yang masih tak sadarkan diri. Meskipun rumah ini kecil, tapi disinilah Zeha menghabiskan waktunya dan dia berharap semua orang merasa nyaman. Dia pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Dogun karena membawanya pulang pasti sangat merepotkan. Di sela itu Dogun menanyakan apakah Zeha benar-benar ingin melawan grup Tiger Butterfly. Zeha telah mendengar nama itu dari mereka, tapi dia sebenarnya tidak mengetahui apapun. Lalu Dogun memberitahu jika grup Tiger Butterfly merupakan tim yang memperluas pengaruhnya setelah kemunculan para Beom dan mereka bukanlah kelompok kecil karena terdiri dari berbagai tim yang membawa nama Tiger Butterfly, bahkan di antara mereka terdapat orang-orang yang berbahaya. Zeha mengerti dan dia merasa Dogun adalah orang yang baik terlepas dari wajahnya yang terkadang terlihat menyeramkan. Di saat yang sama si pemanah baru saja terbangun dan dia langsung menanyakan apa yang terjadi pada Beom di dalam museum. Haru memintanya tenang karena mereka sudah mengurus semua Beom yang ada di sana. Kemudian orang itu menanyakan apakah mereka melihat seorang gadis yang mirip dengannya. Dogun menyela sembari mempertanyakan apakah mendatangi sekumpulan Beom merupakan keputusan yang tepat untuk mencari seseorang. Si pemanah ini paham, tapi dia juga datang ke tempat tersebut untuk mencari sosok Beom yang mirip dengan manusia. Beom itu berpakaian merah dengan tato di belakangnya dan dia takkan menyerah sebelum menghabisinya. Zeha sangat menyayangkan karena dia tidak bertemu dengan Beom seperti itu dan apakah gadis yang dicarinya adalah saudaranya. Saat mendengar ciri-ciri Beom itu Dogun tampak sangat marah karena dia juga sedang mencarinya.
Si pemanah itu tak mengetahui secara detail tentang beom itu, tapi dia mendengar jika tim Tiger Butterfly bahkan diperintahkan segera kabur saat melihatnya karena tak ada seorang pun yang bisa lolos dari cakarnya. Karena tak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka dia akan segera untuk mencari beom tersebut. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Yuan dan berharap mereka dapat memberitahunya jika menemukan beom yang dicarinya. Di sela itu ZH memintanya berhenti karena dia akan memberinya sesuatu. Mereka baru saja bertarung dengan para beom dan Yuan, sebaiknya membawa beberapa makanan agar kondisinya tetap dalam performa terbaiknya. Beralih ke sebuah tempat di mana para beom melakukan penyerangan hingga menyebabkan kerusakan yang parah. Orang-orang dari grup Tiger Butterfly ini merasa mereka harus segera mundur disebabkan menangani situasi ini terlalu berlebihan. Dia yakin mereka takkan bisa bertahan lebih lama lagi. Pasca mengatakan hal tersebut, sebuah serangan mengarah kepadanya, bahkan menghancurkan tubuhnya. Pemburu beom ini terlihat ketakutan karena dia belum pernah mendengar jika para beom menyerang secara berkelompok seakan mereka bukanlah binatang buas belaka. Yang benar saja Hupo dan Bulti berada di sana untuk menyebarkan ketakutan bagi bangsa manusia. Meski awalnya ketakutan, tapi manusia ini mencoba untuk berjuang dengan tak ingin tunduk begitu saja. Akan tetapi cakar yang sangat besar tiba-tiba saja melubangi tubuhnya. Beom yang melakukan hal itu adalah Maro dan dengan satu sentuhannya maka manusia itu dilemparkan begitu saja. Dia merasa perang sebaiknya dimulai karena semua bangsanya telah tiba dari dunia bayangan. Di antara para beom terdapat wujud manusia menunjukkan jika mereka merupakan beom tingkat atas sekaligus yang terkuat di antara yang lainnya. Hupo ingin bangsanya mengambil alih dunia ini, tapi mereka juga menghindari kerugian yang tak diperlukan. Di saat yang sama perhatian Bulti tertuju pada manusia sebelumnya. Walau tubuhnya sudah sekarat, tapi tatapan matanya tetap saja menunjukkan sebuah perlawanan. Hal itu membuat Bulti sangat kegirangan karena manusia tak mengetahui kapan waktunya untuk menyerah. Dia bahkan menyebut manusia di depannya sangat beruntung karena orang-orang yang dihabisinya akan langsung mati tanpa sempat berteriak maupun menyadari kondisinya yang sekarat, dan hal itu terasa sangat menyebalkan sekaligus membosankan bagi Bulti. Maka dari itu dia membuatnya merintih kesakitan dan berteriak sepuasnya pasca dia mencabik tubuhnya dengan cakar tajamnya. Di antara semua beom, Bulti merupakan sosok yang sangat suka melihat penderitaan targetnya. Dalam waktu singkat tubuh manusia ini mulai terbakar diiringi rasa sakit yang luar biasa. Di saat yang sama Hupo hanya melirik perlakuan bawahannya terhadap mangsanya. Peperangan yang sebentar lagi terjadi membuatnya kembali mengingat masa lalu, di mana saat itu bangsanya mengalami penderitaan oleh bangsa manusia. Lalu dia meminta Bulti untuk berhenti karena mereka bukanlah binatang buas seperti yang selalu dituduhkan bangsa manusia dari ribuan tahun silam. Bulti cukup terkejut atas ucapan tuannya, karena dia hanya membalas perlakuan bangsa manusia dan Hupo tetap memintanya berhenti disebabkan mereka akan menaklukkan, tapi metodenya tidak seperti para manusia yang kejam. Dia hanya perlu menghabisi manusia yang menantang mereka dengan sangat cepat, bahkan tanpa rasa sakit. Setiap rasa sakit yang ditimbulkan pada musuh akan memicu kebencian baru yang lebih dalam, dan mereka tidak boleh mengulang sejarah dari ribuan tahun silam. Untuk mempercepat waktu, maka mereka akan bergerak secara berkelompok dengan dipimpin oleh beom tingkat atas. Sementara Maro dan Bulti akan melakukan pengintaian di distrik 7 lalu menguasainya. Hupo ingin semua bawahannya menaklukkan distrik yang akan mereka tuju sebelum matahari terbit. Bangsa manusia disebut kaum Gom dan kaum itu harus ditaklukkan.
Saat dalam perjalanan Bulti tidak bisa memahami yang dipikirkan oleh pemimpinnya, padahal kaum Gom telah menjerumuskan bangsa Beom dalam penderitaan selama 4.000 tahun, tapi dia masih saja bersimpati pada mereka. Menurutnya rasa sakit adalah balas dendam terbaik, dan kenapa mereka harus menghabisi para manusia tanpa memberinya rasa sakit. Maro mengerti perasaan Bulti, tapi perintah tuannya adalah mutlak dan mereka harus melakukannya. Beberapa saat kemudian sesuatu tiba-tiba saja datang dan menghalangi jalan mereka. Sosok ini berbentuk manusia dan yakin jika kedua Beom di hadapannya sangat membenci bangsa Gom. Untuk itulah dia datang memberinya sebuah penawaran yang akan menguntungkan mereka. Maro belum dapat memastikan apakah sosok di depannya adalah manusia karena dia tampak berbeda. Akan tetapi dia tak punya waktu untuk meladeninya dan meminta Bulti mengabaikannya. Mereka harus segera menyelesaikan yang diperintahkan oleh Hubo dan akan menghabisi sosok yang dianggapnya pemburu Beom yang berani menghalangi jalannya. Dalam waktu singkat Bulti dan Maro menyerang dari kedua sisi agar targetnya tak dapat melarikan diri. Kedua serangan mereka menimbulkan kerusakan yang cukup hebat dan manusia seharusnya tak dapat bertahan dari serangan ini. Akan tetapi sosok ini masih berdiri kokoh tanpa mengalami luka sedikit pun. Tak hanya berhasil lolos dari serangan, tapi kedua Beom tingkat atas ini malah dibuat terkejut akan yang terjadi. Bulti masih belum paham bagaimana bisa cengkeraman sosok yang diserangnya berada di kepalanya. Mereka sulit menerima kenapa tubuhnya berbaring di tanah seakan keduanya sedang dipermainkan. Perlakuan ini sangat memalukan dan hal itu membuat Maro sangat marah hingga mengeluarkan kekuatannya. Tubuh Maro mulai bermutasi ke sosok aslinya sebagai bangsa Beom untuk melepaskan diri dari cengkeraman sosok itu. Akan tetapi tetap saja dirinya dibuat tak berdaya dengan kekuatan sosok berjubah tersebut yang sangat kuat. Maro kini paham jika sosok yang menghadangnya bukanlah manusia. Sosok ini takkan menjawab pertanyaan itu, dan dia hanya datang untuk memberikan sebuah penawaran yang pasti mereka sukai. Maka dari itu dia berharap kedua Beom ganas yang ada di tangannya bersedia mendengarkannya. Beralih ke dalam markas Tiger Butterfly di mana Song Jin melaporkan orang-orang yang mengganggu timnya bahkan mencuri para Beom yang mereka kalahkan. Namun komandannya tidak berniat membuat orang-orang itu bertanggung jawab bahkan tertarik pada mereka. Pria ini adalah Dongsol sekaligus komandan organisasi Tiger Butterfly dan dia ingin Song Jin membawa orang-orang itu untuk dijadikan bagian dari organisasinya. Baginya bakat bertarung seperti itu akan sangat dibutuhkan dalam organisasi agar Tiger Butterfly mendominasi seluruh dunia sebagai pemburu Beom terkuat. Ucapan komandannya membuat Song Jin sangat kesal karena orang-orang itu seharusnya pantas untuk mati disebabkan telah memberikan kerugian besar bagi organisasi. Di saat yang sama seseorang menghampiri Song Jin dengan menanyakan kabarnya. Pria ini bernama Kontai dan dia mantan anggota Song Jin sebelum menjadi pemimpin tim 3. Dia sangat penasaran kenapa Song Jin terlihat kesal dan apa yang ada di tangannya. Lalu Song Jin seketika bersemangat sambil meminta mantan bawahannya untuk membawa orang-orang yang ada di daftar ini. Saat Song Jin menanyakan arti dari Tiger Butterfly maka Kontai menjawab jika mereka adalah pemburu Beom sebagai pelindung masyarakat yang lemah. Song Jin membenarkan ucapan itu dan sekarang beberapa pencuri telah mengganggu Tiger Butterfly dan komandan mereka ingin bertemu dengannya. Jadi saat bertemu dengan mereka maka Song Jin meminta Kontai tidak segan menghabisi orang-orang ini karena mereka adalah penjahat. Sementara itu Zeha sedang membaca berita di mana grup Yisal menyarankan agar para masyarakat ditemani oleh seorang hunter untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik saat berjalan di kota yang jauh dari keramaian.
Grup itu bahkan terdengar baik dengan bersedia menanggung setiap biaya yang dikeluarkan sebagai bayaran untuk para hunter. Lalu Zeha menanyakan berapa lama Dogun akan tinggal bersama mereka dan seperti apa rencananya. Dengan wajah lesu Dogun menjawab jika dia akan tinggal untuk sementara waktu dengan bekerja sama mereka sambil mencari Beom yang diincarnya. Namun Zeha malah menganggap jika Dogun sedang beralasan karena sebenarnya dia kesepian. Pernyataan itu membuat Dogun terdiam sejenak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu dia mengubah topik pembicaraan di mana distrik 6 menjadi sepi disebabkan telah dikuasai sepenuhnya oleh para Beom. Sejauh ini terdapat 6 distrik yang dipastikan bukan lagi wilayah manusia, bahkan setiap hunter yang dikirim ke sana menghilang tanpa jejak. Zeha penasaran kenapa para Beom menyerang tiap distrik satu persatu secara berurutan. Dogun juga tak memahaminya, tapi firasatnya mengatakan para Beom itu sedang merencanakan sesuatu. Lalu Haru berpendapat jika untuk sementara waktu mereka akan aman di distrik 10 ini sebelum para Beom melakukan invasi mereka. Akan tetapi anggapan itu segera terbantahkan dengan aura Beom yang sangat menyengat telah muncul di distrik ini. Pertarungan takkan terhindarkan dan manusia di tempat ini berada dalam kondisi terancam akan kelangsungan hidup mereka.